Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mima dari kelas 10-2. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menjawab beberapa soal. Oke, yang pertama kita masuk ke soal pertama. Kita mendapatkan beberapa variabel. Yang pertama adalah 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6. Yang kedua, x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. Kemudian ada x lebih dari atau sama dengan 0 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Yang pertama kita harus mendapatkan titik koordinat untuk membuat garis pada grafik yang akan kita buat. Kita ambil dulu variabel yang pertama yaitu 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6. Kurang dari atau sama dengan 6-nya kita anggap sebagai sama dengan, sehingga kita mendapatkan 2x tambah y sama dengan 6. Lalu kita mulai untuk mendapatkan y. Kita anggap x-nya adalah 0, sehingga 2 kali 0 tambah y sama dengan 6. Maka y adalah 6. Lanjut, untuk mencari x, kita harus menganggap y adalah 0. Sehingga 2x sama dengan 6. Kedua sisi dibagi 2, sehingga x sama dengan 3. Kemudian, kita berpindah ke variabel selanjutnya, yaitu adalah x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. Sama seperti yang sebelumnya, kita anggap kurang dari atau sama dengannya menjadi sama dengan, sehingga kita mendapatkan x tambah 3y sama dengan 9. Untuk mendapatkan y, kita harus menganggap x adalah 0, maka kita mendapatkan 3y sama dengan 9. Kedua sisi dibagi 3, maka y sama dengan 3. Untuk mendapatkan x, maka y yang dianggap menjadi 0, maka x sama dengan 9. Baik, kedua variabel kita masukkan ke dalam grafik dan kita gambarkan garis. Kemudian untuk mendapatkan daerah penyelesaian, kita harus melakukan uji coba 0,0. Bisa menggunakan angka lain, cuman hari ini saya akan menggunakan 0,0 karena lebih gampang. Jadi, x dan y akan dianggap 0. Kita kembali menggunakan variabel yang sebenarnya ya, yang tadi 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, sekarang mari kita masukin tadi x dan y-nya adalah 0, maka 2x tambah y kurang dari 6 berubah menjadi 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 6. Apakah pernyataan ini benar? Benar, karena 0 emang kurang dari 6. Lanjut ke x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 9. X dan y-nya kita anggap 0, maka 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 9. Maka pernyataan ini benar, karena dia kurang dari 9. Lanjut, karena kedua pernyataan benar, maka kita mengarsirnya ke arah kiri ya, ke arah 0,0. Nah, kalau misalnya pernyataannya tadi salah, maka kita seharusnya akan menggambar arsirannya ke sebelah hal yang berlawanan. Nah, di sini saya menggunakan arsir dengan warna yang berbeda. Bisa dilihat, ini dia 2x tambah y kurang dari sama dengan 6, dan ini x tambah 3y kurang dari 9. Kurang dari atau sama dengan 9. Kemudian kita lanjut pada x lebih dari atau sama dengan 0, maka kita akan menggambarkan garis-garis di bagian x, garis lurus di bagian x ya, di angka yang plus. Jadi garis lurus di 1, garis lurus di 2, dan selanjutnya. Kemudian untuk y lebih dari sama dengan 0, maka kita gambarkan garis horizontal sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya. Maka kita akan mendapatkan arsiran-arsiran seperti berikut. Ini untuk x lebih dari sama dengan 0, dan ini adalah y lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan mencari di mana daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu adalah daerah di mana semuanya terkena arsiran, yaitu di bagian sini. Maka, untuk soal pertama kita sudah selesai. Oke, jangan lupa untuk garis-garisnya tadi harus kita berikan nama, bukan menggunakan 2x tambah y
kurang dari sama dengan, tapi menggunakan 2x tambah Y sama dengan 6, karena itu adalah garisnya dia. Oke, kita berpindah ke soal kedua. Baik, untuk soal kedua, 6x tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 30. Kemudian yang kedua ada x tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kita sesuai dengan step yang pertama, kita akan mencari titik koordinatnya terlebih dahulu. Dengan membayangkan, anggap saja kita mau cari Y nih. Kita anggap saja X-nya 0. Jadi 6 kali 0 itu 0. Yang tersisa adalah 5Y sama dengan 30. Oh iya, jangan lupa tadi yang simbol-simbol lebih dari atau sama dengan atau misalnya kurang dari atau sama dengan itu dianggap sama dengan ya. Jadi tersisa 5Y sama dengan 30. Kedua sisi kita bagi 5, maka Y adalah 6. Kemudian lanjut, kita anggap Y-nya 0, maka 5 dikali 0 adalah 0. Tersisa 6x sama dengan 30, kedua sisi dibagi 6, hasilnya 5. Jadi X adalah 5 ya. Kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya, ada X tambah 4Y sama dengan 12. Kita mencari Y, jadi kita anggap X 0, maka tersisa 4Y sama dengan 12, kedua sisi kita bagi 4, maka hasil yang kita dapatkan Y sama dengan 3. Kemudian kita lanjut mencari X, maka Y dianggap 0, maka hasilnya adalah tersisa hanya X sama dengan 12, maka X adalah 12. Kemudian kita gambarkan ke dalam grafik, dan terbentuklah hasil ini. Ini adalah garis dari 6x tambah 5y sama dengan 30, dan ini adalah garis x tambah 4y sama dengan 12. Kemudian untuk mencari arsirannya, kita akan melakukan uji coba pada 0,0. Maka kita akan menganggap 6x dan y di sini adalah 0 ya. Jadi 6 kali 0 tambah 5 kali 0 lebih dari atau sama dengan 30. Jadi 0 lebih dari sama dengan 30, tentu saja itu salah. Maka kita akan mengarsir berlawanan daripada 0,0, jadi ke arah sebelah sana, karena dia tidak sesuai ya. Kemudian kita lanjut untuk x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 12, kedua x dan y akan kita jadikan 0, maka tersisa 0 kurang dari atau sama dengan 12, dan pernyataan ini benar karena 0 kurang dari 12, maka kita arsirnya ke arah 0,0 ya teman-teman. Dan ini dia hasil arsirannya. Kemudian kita lanjut untuk x lebih dari sama dengan 0, maka kita arsir x-nya dengan garis vertikal di setiap angka positif. Kemudian lanjut untuk y lebih dari atau sama dengan 0, kita gambar garis horizontal di setiap garis positifnya ya. Oke, ini hasil yang kita dapatkan, dan kita akan mencari di mana daerah yang semuanya terkena arsiran, dan ini adalah daerah penyelesaiannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, kita akan menggunakan soal cerita. Tukang kue membuat 2 macam kue untuk dijual. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, dan 50 gram mentega. Kue jenis B memerlukan 100 gram gula, 100 gram tepung, dan 50 gram mentega. Bahan yang tersedia adalah 4 kg gula, 6 kg tepung, dan 3 kg mentega. Untuk soal pertama, buatlah model matematika dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear 2 variabel yang sesuai dengan informasi di atas. Untuk bahan yang tersedia, kita akan ubah ke gram ya. Jadi yang 4 kg gula berubah jadi 4000 kg gula, 6 kg tepung berubah jadi 6000 kg tepung, dan 3 kg mentega berubah jadi 3000 mentega ya, 3000 gram. Untuk informasi kue A, atau bisa kita anggap aja X, itu ada 50 gula, 150 tepung, 50 mentega.
Untuk kue Y 100 gula, 100 tepung, 50 mentega. Untuk bahan yang tersedia adalah 4.000 gula, 6.000 tepung, 3.000 mentega. Ini semua dalam satuan gram. Kita bisa membuat model matematika dari hasil yang kita dapat. Tadi kue A adalah X dan kue B adalah Y. Jadi untuk gula kita bisa menulis tadi kue akan membutuhkan 50. Jadi 50X tambah 100Y kurang dari atau sama dengan 4.000. Untuk tepung 150X tambah 100Y kurang dari atau sama dengan 6.000. Untuk mentega 50X tambah 50Y kurang dari atau sama dengan 3.000. Nah, semua ini bisa kita bagi dengan angka 50 sehingga kita mendapatkan hasil X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80, 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120, X tambah Y kurang dari 60. Itu yang kita dapatkan. Nah, untuk soal kedua, dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat dua jenis kue? Nah, di sini kita jadinya bisa menyimpulkan bahwa X lebih dari sama dengan 0 karena dia bisa membuat kue X atau enggak, dia bisa nggak buat kue X, tapi nggak mungkin minus dong ya. Kemudian lanjut, Y lebih dari atau sama dengan 0 sesuai dengan alasan X tadi ya. Baik, yang pertama kita harus mencari titik koordinatnya agar kita bisa membuatkan garis ke dalam grafik ya. Sesuai dengan cara 1 dan 2, kita anggap Y adalah 0 karena kita mencari X, maka X sama dengan 80, jangan lupa kita anggap dulu. Kurang dari atau sama dengannya adalah jadi sama dengan ya. Jadinya X sama dengan 80. Untuk Y kita anggap X 0, jadi tersisa 2. Y sama dengan 80, kedua sisi dibagi 2, hasilnya adalah Y sama dengan 40. Kemudian lanjut kita ke variabel yang kedua, ada 3X tambah 2Y sama dengan 120. Kita akan mencari Y terlebih dahulu, maka kita anggap X sama dengan 0. Maka 3 dikali 0 adalah 0, tambah 2Y sama dengan tambah 2Y sama dengan 120, maka kedua sisi kita bagi 2, Y sama dengan 60. Kemudian kita lanjut kemudian kita lanjut untuk mencari X, kita anggap Y sama dengan 0, maka 3X sama dengan 120 karena Y adalah 0 ya. Kedua sisi kita bagi 3, maka hasilnya adalah 40. X sama dengan 40. Selanjutnya untuk X tambah Y sama dengan 60, kita anggap Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 60. Kalau misalnya Y-nya ada, X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 60. Kalau misalnya untuk mendapatkan X tadi, Y-nya dianggap 0, maka X-nya adalah 60 ya. Sekarang kita gambarkan ke dalam grafik. Ini adalah garis dari X tambah 2Y sama dengan 80. Ini garis 3X tambah 2Y sama dengan 120. Dan ini adalah garis X tambah Y sama dengan 60. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk mendapatkan arsiran dengan 0,0 seperti yang saya bilang. Dan sesuai dengan cara yang sebelumnya ya. Kita akan menganggap X dan Y-nya ada 0, maka 0 kurang dari atau sama dengan 80. Ingat, kita akan menggunakan wujud asli dari variabel tersebut, bukan sama dengan lagi ya. Jadi 0 kurang dari atau sama dengan 80, apakah itu benar? Benar ya. Jadi kita bisa mengarsirnya ke arah 0,0 ya. Lanjut untuk 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Kedua X dan Y akan kita ubah jadi 0, maka hasilnya adalah 0 kurang dari atau sama dengan 120. Ini adalah juga pernyataan yang benar, maka kita arsir ke arah 0,0 ya. Lanjut, untuk X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60, kita anggap
X dan Y adalah 0, maka hasilnya adalah 0 kurang dari atau sama dengan 60. Ini sesuai, maka kita arsir ke 0,0. Selanjutnya, tadi kita mendapatkan X lebih dari atau sama dengan 0, maka kita gambarkan garis vertikal di titik-titik positif. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka kita gambarkan garis horizontal di bagian-bagian positifnya ya. Ini adalah arsiran X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60. Ini adalah garis 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan ini adalah garis X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 80. Ini adalah arsiran dari 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 120. Dan ini adalah arsiran dari X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60. Dan ini adalah garis atau arsiran X lebih dari sama dengan 0. Dan ini adalah arsiran Y lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Dalam berapa carakah gula, tepung, dan mentega dapat digunakan untuk membuat 2 jenis kue? Nah, karena di sini minta 2 jenis kue, jadi hasilnya tidak boleh 0 ya. Maka tadi kan kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya. Jadi hanya ini saja yang bisa dititikin, saya tunjukin. Di 10,10, 20,10, 30,10, 10,20, 20,20, 20,30, 10,30. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 7 cara, tadi sudah saya sebutkan semuanya ya. Selanjutnya, tentukan jumlah kue terbanyak yang dapat dibuat. Nah, ini tadi adalah maksudnya itu adalah dari yang tadi saya sebutkan dari 7 cara itu, jika ditambahkan hasil mana yang paling banyak, jawabannya 50 kue dengan satu cara, yaitu yang 20,30. Oke, itu saja dari saya dan pembelajaran kita hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.